Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tercapai segala yang dicita-citakan. Amin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, komen, dan share. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membedakan atau mengetahui emas yang asli atau yang palsu. Nah, sekarang ini yang ada di tangan saya ini adalah emas palsu atau mainan ya teman-temannya. Ini anak saya didapat dari beli ciki-cikian yang 2.000 rupiah. Kalau dipandang dari sekilas mata, cincin ini seperti emas muda ya, emas muda yang 7 karat. Kalau orang yang tidak mengetahui bagaimana emas itu palsu atau asli, nah itu kasihan ya, bisa aja tertipu. Mereka ditawarkan barang seperti ini cuman mainan yang tidak ada harganya tapi dibilang emas. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya apakah ini emas asli atau palsu? Itu sangat gampang ya teman-temannya. Bisa dengan tidak menggunakan alat ataupun dengan menggunakan alat. Kalau tidak dengan menggunakan alat, itu kita lihat aja ya di bagian dalam dari cincin ini apakah ada tulisan kadarnya atau tidak. Kalau emas yang asli itu selalu ada tulisan kadarnya, meskipun emas muda 7 karat sekalipun pasti ada tulisannya. Tapi seperti yang saya pegang ini tidak ada sama sekali tulisan karatnya. Jadi meskipun sangat mirip dengan emas muda 7 karat, tapi ini adalah dipastikan bukan emas karena tidak ada tulisannya. Kemudian yang kedua, kita pegang-pegang ini ringan ya. Kalau emas itu cenderung berat, tapi ini meskipun bentuknya besar, kalau emas asli mungkin sekitar 5 graman ya, tapi karena ini mainan, saya dilambungkan begitu ya, terasa ringan seperti melayang gitu ya teman-temannya. Sedangkan kalau emas itu berat. Kemudian yang tanpa alat itu yaitu kita lihat apakah ada suratnya, surat dari jual beli dari emas atau perhiasan ini. Apabila tidak ada, mending lebih baik tidak usah dibeli ya teman-temannya. Kemudian dengan menggunakan media kertas. Nah, dengan begini caranya digoreskan di kertas yang putih ya teman-temannya. Nah, disitu akan terlihat membekas kuning. Apabila membekas begini menempel di kertasnya, itu sudah dipastikan bukan emas. Tapi apabila emas asli, digoreskan sekuat bagaimanapun di kertas itu ya, tidak akan membekas warna kuning di kertas tersebut. Nah, kemudian apabila teman-teman mempunyai besi berani atau magnet, nah ya, kalau emas itu tidak akan melekat di magnet, sedangkan kalau tidak emas pasti akan melekat atau menempel di magnet. Nah, untuk harga ya teman-temannya, kalau ada yang menawarkan harga perhiasan atau emas itu jauh di bawah dari harga yang sekarang, itu perlu dicurigai ya, karena tidak mungkin orang mau banting harga untuk emas ya. Bagaimanapun perlunya orang pasti akan ingin harga yang tinggi ya. Nah, selain dengan magnet juga bisa menggunakan media asam sitrat ya. Apabila diteteskan asam sitrat, maka apabila bukan emas asli, dia akan berubah warna langsung pudar ya. Untuk bunyi ya, bisa juga kita bedakan antara emas asli dan palsu. Itu ketahuan kalau kita benturkan ke kaca atau keramik.
Kalau emas asli itu bunyinya akan nyaring ya, seperti berdenting. Sedangkan untuk perhiasan emas palsu itu meskipun dibenturkan ke kaca atau keramik itu bunyinya tuh seperti apa ya, kayak vakum gitu loh. Gimana ya, tidak berdenting seperti emas. Nah, itu yang membedakan dari bunyi ya. Nah, dan kemudian dipastikan kalau teman-teman mau beli emas itu ya dengan toko yang terpercaya lah ya, toko yang sudah jadi langganan teman-teman dan yang jujur sudah pastinya ya. Kan banyak atau ada ya oknum toko itu yang nakal ya. Kita meskipun beli di toko itu nanti kita jual, dia bilang susut lah, dia bilang rusak lah. Terus untuk bagaimana caranya untuk mereka itu mendapatkan untung yang banyak dengan menjatuhkan nilai barang yang kita jual, padahal kita beli di toko mereka juga. Nah itu ya harus diperhatikan, toko yang terpercaya. Jadi teman-temannya kalau mau beli emas perhiasan itu kita harus benar-benar jeli, karena bukan barang yang murah. Meskipun bentuknya kecil tapi harganya mahal dan termasuk dari barang mewah, untuk menghindari dari kerugian kita. Dan kalau untuk memilih kadarnya, saya sarankan lebih baik kadar yang tua ya teman-temannya, karena kadar tua itu mengikuti harga pasaran dan potongannya juga sedikit. Sedangkan emas yang kadar muda itu jarang sekali atau bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada ya toko yang mengikuti harga pasaran, tapi mereka akan mengikuti harga di nota. Dan juga lagi selain di harga di nota, mereka pun akan memotong lagi dengan nilai ongkosnya. Nah jadi kan rugi ya teman-temannya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman menyukainya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan kita jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Insya Allah semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.